Hi teachers, welcome back in Accidental Teacher Channel bersama saya, Nisari. Accidental Teacher Talk. Di episode ini kita akan berbincang mengenai bagaimana membangun partnership antara sekolah kita dengan sekolah yang ada di Australia. Dan selain itu kita juga akan berbincang bersama guru-guru Bridge yang saat ini sedang menjalankan proyek dengan guru-guru di Australia. Langsung saja kita mau sapa dengan narasumber kita dan juga teman-teman guru dari Bridge. Baik teman-teman pendidik, nah kali ini kita sudah bersama Mbak Ramalia Rubiani dari Bridge Indonesia dan juga dengan guru alumni dari program Bridge yaitu Bapak Julius Telambanua dari SD Lentera Harapan Tomohon, Sulawesi Utara yang bergabung dalam program Bridge tahun 2020. Kemudian di sini kita juga ada Ibu Aprilia Pustika dari Man Insan Cendekia Sambas, Kalimantan Barat yang bergabung dalam program Bridge tahun 2021. Ya, halo Mbak dan Bapak Ibu semuanya. Halo, Oke, Sari. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Iya, syukur. Mbaknya apa kabar ini? Oh, baik sekali. Senang bertemu kembali hari ini, di mana kali ini kita akan melanjutkan sesi yang sebelumnya, yaitu tentang program Bridge. Nah, di episode 1 kemarin kita sudah berdiskusi dengan Fitra dan juga Jessica tentang apa itu program Bridge, overview singkat, dan kira-kira bagaimana apply-nya. Nah, pasti nggak lengkap kalau misalnya nggak dengar cerita langsung dari alumninya. Jadi, Bapak Julius dengan Ibu Aprilia kali ini akan bercerita juga tentang pengalaman mereka. Tapi sebelumnya nih, saya mau nanya ini sama Mbak Rama. Nih ya, kira-kira Mbak Rama, sebelum kita ke programnya, Mbak Rama sendiri perannya apa gitu di program Bridge ini? Oke, saya itu sendiri perannya di program Bridge ini sendiri lebih ke untuk memanage pembentukan kemitraan sekolah atau partnership establishment sih Mbak gitu. Namun aku kalau boleh mau koreksi, Ibu Aprilia dan Pak Julius ini bukan alumni tapi tetap menjadi guru Bridge, masih menjadi guru Bridge seperti itu. Masih menjadi guru Bridge. Oke, ya berarti sampai sekarang masih terlibat dan juga kerjasamanya di dalam program Bridge itu ya, jadi antara sekolah Indonesia dengan sekolah Australia. Betul sekali. Oh ya, oke. Jadi Mbak Rama kira-kira kalau misalnya mengenai program Bridge ini sendiri, gimana sih kita bisa ngebangun partnership gitu antara sekolah kita dengan sekolah di Australia gitu kira-kira? Apakah melalui guru langsung atau antar institusi? Oke, jadi gini Misari, ada beberapa proses yang harus diikuti oleh sekolah sebenarnya. Di mana pada proses awal pembentukan kemitraan sekolah itu sendiri, Bridge menerima aplikasi atau membuka aplikasi mandiri secara online bagi tiap sekolah atau madrasahnya yang ingin bergabung dalam program Bridge dan ingin memiliki kemitraan dengan Australia. Nah, tentunya pada saat pemilihan itu sendiri atau pengajuan aplikasi, kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan atau Kanwil Kemenak terkait untuk mendukung sekolah dan madrasahnya. Setelah aplikasi kita terima, itu biasanya kita ada proses seleksi sekolah, dan itu agak sulit, itu proses yang paling sulit karena dari sekolah yang terbaik, kita memilih sekolah terbaik dari yang terbaik, jadi banyak banget pertimbangannya, dan selanjutnya baru setelah sekolah terpilih, kita memilih 2 orang perwakilan guru dari tiap sekolahnya. Jadi 2 guru ini berperan sebagai motor atau duta yang mewakili sekolahnya dan menjadi kontak utama dalam kemitraannya itu sendiri. Bukan berarti dalam, walaupun mereka ini duta atau motor, hanya mereka saja yang bekerja atau menjalin hubungan dengan program Bridge ataupun dengan mitranya. Tapi kita mengencourage atau kita selalu mendorong sekolah-sekolah itu, semua warga sekolah untuk selalu mendukung dan berkontribusi serta terlibat dalam keberlanjutan kolaborasi kemitraannya ke depannya. Jadi karena sebenarnya mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa sambil sharing ya Mbak Sari, karena dalam menjalankan sebuah kemitraan itu sendiri, tanpa bantuan dan dukungan dari komunitas sekolah, itu kemitraan sekolah tidak akan bertahan atau tidak akan berkelanjutan. Seperti itu sih Mbak Sari.
Oke, jadi berarti ini memang tidak hanya melibatkan guru, tapi juga pihak sekolah sendiri ya. Dan tentunya memang tujuan utamanya kalau yang dari aku lihat sih untuk pengembangan komunitas. Jadi tidak hanya di guru tertentu, tapi juga melibatkan sekolah, sehingga nantinya implikasinya ke anak-anak. Kira-kira gitu nggak, Mbak Rap? Kurang lebih seperti itu. Secara besarnya sih kita ingin mengembangkan pendidikan di Indonesia ya Mbak Sari melalui sekolah-sekolah yang ada yang bergabung dalam program Bridge, tapi juga khususnya untuk siswa-siswanya juga sih sebenarnya gitu. Oke. Nah, kalau misal ini kan selain untuk komunitas sekolah sendiri gitu. Kira-kiranya kalau dari gurunya sendiri itu benefit untuk gurunya apa ya Mbak kalau misalnya kita lihat selain menjadi wakil gitu. Apakah ada apa ya seperti personal development atau keuntungan apa sih yang didapat si guru selain menjadi perwakilan saja gitu? Oke, jadi mungkin nanti Bapak Ibu yang ada di sini, Pak Julius atau Bu Aprilia juga bisa menambahkan dari pertanyaan ini, karena ini secara pribadi mereka langsung merasakan ya, Misari. Namun kalau dari kami, harapan maupun outcome yang kami terima dari para pendidik itu sendiri, dan juga komunitas sekolah, karena walaupun kita memberikan pelatihan, pada saat sekolah itu sudah bergabung, bukan hanya kedua guru yang terpilih yang mendapatkan pelatihan, kepala sekolahnya juga, dan kita juga melibatkan atau meminta sekolah-sekolah itu mengirimkan guru yang lain gitu. Jadi dan juga akan ada pengimbasan setelah melakukan workshop itu sendiri. Jadi pengimbasannya itu tidak dirasakan pribadi, tapi juga seluruh komunitas itu sendiri. Nah, kalau dari outcome itu tersendiri yang kita terima, mereka tuh kebanyakan menyatakan bahwa pemahaman antar budayanya meningkat pastinya, karena secara langsung berinteraksi dan mempelajari kebiasaan baru dari guru-guru sekolah mitranya nih, guru-guru di Australia. Lalu juga ada kemampuan pedagogi yang meningkat, dan juga mungkin ada yang berubah dari kebiasaan mengajar yang dulu dan yang sekarang, dan yang pastinya kemampuan TIK mereka meningkat. Nah, hal ini disampaikan dari testimoni yang khususnya pada saat awal pandemi ini, Misari. Jadi mereka tuh menyampaikan bahwa karena kita selalu kasih pelatihan yang berkaitan dengan TIK, dan juga mereka melakukan kegiatan kolaborasinya kan jarak jauh. Nah, itu juga mereka akhirnya pada saat pandemi sudah terbiasa dengan kegiatan PJJ atau online jarak jauh seperti itu. Kita ke Pak Julius nih, Pak Julius kira-kira gimana nih selama menjadi guru Bridge gitu? Boleh cerita nggak dari awal mendaftar, kemudian sampai akhirnya bisa jadi salah satu guru Bridge yang tentunya sangat prestige ya, karena diseleksi ketat sekali. Gitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Misari ya untuk kesempatannya di saat ini gitu ya. Untuk boleh sharing gimana nih sekolah kami boleh bergabung dan bagaimana sih prosesnya. Mungkin juga bisa nanti membantu teman-teman yang nonton YouTube ini untuk bisa join ya di program ini. Jadi selama proses ini agak panjang dan mungkin bisa saya katakan agak berat dan mungkin kami adalah angkatan yang menantang nih, Misari, karena di saat proses kami mengikuti program ini dalam sesi dalam prosesnya sudah dihantam oleh pandemi gitu. Jadi dimulai dari 2019 ya kalau nggak salah Mbak Rama ya. Dimulai ya awal prosesnya pastinya sudah disampaikan tadi oleh Mbak Rama kalau kita itu dihubungkan oleh dinas pendidikan, kemudian didaftarkan online oleh kepala sekolah, karena kan ini yang berpartner ini adalah sekolah nih, bukan guru-guru gitu ya. Dan akhirnya kepala sekolah memilih beberapa guru di SD Lentera Harapan Tomohon. Kami berempat waktu itu, Misari. Nah, dari berempat itu kami di briefing, kemudian kami di wawancara, pastinya ditanya-tanya tuh gimana sih motivasinya seperti apa gitu kalau nanti misalnya join di program ini, apa nih yang mau akan dilakukan ya, dilakukan untuk bisa bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk komunitas sekolah di mana kami berada gitu, karena ini seperti sampaikan tadi kami seperti ambasadornya, kami yang menjadi penghubung begitu ya untuk program Bridge ini ya. Setelah diwawancara kemudian pastinya ada English ability test gitu ya, supaya karena ini kan
partnernya 2 negara nih, dan itu Australia. Jadi ngomongnya mesti ya setidaknya kemampuan bahasa Inggrisnya bisa ngomong lah ya, bisa ngomong begitu. Karena di Australia sendiri juga guru-gurunya bisa ngerti-ngerti dikit tuh bahasa Indonesia. Jadi bagi yang mendaftar nanti mungkin itu bisa jadi tips juga. Jadi nggak harus jago banget bahasa Inggris, tapi yang penting bisa ngomong sehari-hari aja udah boleh banget ya. Ya, jadi udah dalam proses itu, artinya kami sudah diwawancara, dilakukan proses yang ketat itu, artinya dalam proses menunggu itu tuh, Mbak Misari. Jadi dalam proses menunggu itu, akhirnya pandemi menghantam, dan ya, jujur saya agak kecewa begitu, ya aku jadinya gitu, padahal harapannya udah besar begitu untuk bisa boleh memiliki partner dengan di dalam program ini begitu. Tetapi tetap saja saya bisa menikmati prosesnya begitu. Akhirnya saya kurang ingat bulan berapa, akhirnya diumumkan secara daring begitu dari beberapa sekolah yang dites begitu di seluruh Indonesia. Akhirnya sekolah kami terpilih. Dan dari beberapa sekolah yang terpilih tahun itu, kalau nggak salah 6 sekolah yang terpilih, dan di sekolah saya itu dari 4, ya kami berdua, saya dengan Ibu Lisa gitu ya, dipilih, dan akhirnya sampai saat ini. Dalam proses itu pun banyak sekali ya yang sudah kami rasakan begitu, banyak pelatihan, workshop begitu, dan bersyukurnya juga Bridge ini bukan hanya fokus kepada menghubungkan, tetapi juga memperlengkapi gitu, memperlengkapi kami. Apalagi di masa pandemi itu perubahannya kuat banget. Perubahan guru-guru mesti beradaptasi untuk teknologi gitu ya. Dan ya, saya bersyukur banget diperlengkapi bagaimana tuh untuk bisa adjust dengan teknologi yang ada gitu. Hingga ada PLP itu banyak banget hal yang dipelajari ya, sampai di tahun kemarin 2021 akhirnya kami disampaikan bahwa sudah dapat nih partnernya. Nah, kebetulan partner kami itu ada di Perth. Itu SD juga, karena kami SD sekolah dasar, partnernya juga SD tuh, SD Bletchley Primary Park School gitu. Jadi kami dapat dua rekan dari Australia. Jadi sampai sekarang udah cukup banyak kegiatan-kegiatan yang kami lakukan gitu, Misari. Oke, berarti cukup panjang juga prosesnya dan juga ketat ya. Panjang banget, Misari, ya. Aku takut ini gimana kalau nggak dapat. Gitu. Menarik sekali ya Pak Julius. Pasti sangat deg-degan itu, apakah terpilih atau enggak. Gitu. Banget, waduh, udah bergumul banget deh, Misari. Proses itu, ya. Tapi akhirnya buahnya manis. Gitu. Ya, puji Tuhan. Oke, nah kalau ke Bu Aprilia nih, kira-kira sebagai guru Bridge ini, mulai dari proses akhirnya sampai terpilih, pengalaman apa yang bisa dibagikan untuk teman-teman pendidik gitu? Apakah sama prosesnya dengan Pak Julius atau mungkin punya proses yang beda lagi nih pengalamannya? Baik Mbak Sari, makasih. Saya Aprilia, utusan dari Yayasan Cendekia Sambas. Untuk seleksinya itu sama dengan Pak Julius, mungkin yang agak beda, Pak Julius ada sempat tatap muka ya? Pada saat tes ada ya? Ada ya. Soalnya kalau saya ini full online, Mbak. Full online, dari awal sampai saat ini yang terakhir itu ada educator workshop, itu full online semuanya kegiatannya. Dan hal yang kami rasakan itu sama juga seperti yang Pak Julius dan rekan-rekan lain rasakan. Jadi banyak hal-hal baru yang kami dapatkan, dan yang baru saya ini ternyata di sana itu privasinya lebih ketat ya Mbak ya. Jadi apa kita mau share itu harus seizin dari pihak sana dulu. Gitu. Iya. Kalau kita kan kalau mau belajar mau ada foto di share nggak apa-apa ya Mbak ya. Tapi kalau tunggu dari prinsipalnya dulu, oke kan, baru kita bisa men-share dalam berarti foto-foto muridnya atau foto-foto sama dengan gurunya nih? Foto dengan murid-muridnya. Jadi kegiatan muridnya itu mungkin kalau yang disetujui baru boleh, tapi kalau enggak ya memang sampai di situ aja. Gitu. Tapi selama program online ini, waktu Mbak Aprilia ngajar kan ini
full online ya, berarti Mbak Aprilianya ada di Indonesia, ngajar muridnya yang ada di Australia. Apakah yang di Australia mereka di dalam kelas atau juga tetap online seperti kita, PJJ juga dari rumah gitu? Berhubung dapat rekan itu dari Scotch College yang di Melbourne, mereka juga sistem asrama, jadi mereka ada di asrama sekarang gitu. Tapi kalau untuk pembelajaran, mereka hanya menampilkan foto dari sisi samping atau ruangan kelas. Jadi kalau untuk sistem kami pertukaran itu seperti menulis surat pribadi, kami mengirimkan ke rekan kami guru, nanti guru yang memberikan ke siswa, gitu juga sebaliknya, Misari. Oh, berarti perantaran guru ya, nggak langsung ke siswanya ya? Langsung. Dan data siswa pun dibatasi, tidak boleh lengkap dengan akun sosmednya atau akun Tapi sejauh ini berarti tidak bisa menghubungi siswanya secara langsung ya? Karena kan kadang kalau kita bisa langsung ya, oke. Berarti tapi gurunya tetap berinteraksi dengan si guru? Iya, tetap sampai saat ini, dan rencananya nanti kami akan ada kolaborasi. Beberapa siswa dari kami dan beberapa siswa dari dia akan bertemu via Zoom gitu. Bertemu via Zoom ya, berarti masih secara online ya, belum secara tatap muka langsung. Oh, menarik sekali ya. Kemudian nih untuk kira-kira nih untuk Bu Julius dengan dengan Pak Julius dengan Bu Aprilia nih, kira-kira apa sih yang dirasakan gitu yang paling berubah gitu dari diri, apalagi terutama kalau kita mengingat ya 2 tahun belakangan kita sudah PJJ dan belajarnya online, hanya baru-baru ini aja kita masuk lagi ya gitu. Kira-kira dari apa ya, pengetahuan gitu, apa sih pengetahuan baru yang didapat selain yang mungkin mengenai hal-hal privasi anak-anak. Tadi kalau Mbak Ramalia tadi bilang kan terutama soal TIK gitu. Ilmu apa aja kira-kira yang didapat dari partnership ini gitu. Mungkin Bu Aprilia duluan deh. Oke, baik, bisa, terima kasih. Kalau untuk dari program ini banyak sekali ya Mbak ya ilmu yang kita dapat, terutama teknologi. Karena kita kan berhubungan langsung dengan negara-negara maju, jadi otomatis teknologi mereka tuh lebih bagus dari kita. Jadi dari sini saya itu dapat mempelajari lebih mengenai seperti kalau Zoom kan dari 2019 ya kita mulai. Iya, nah ada lagi kayak Padlet, kayak Flipgrid. Iya, dari situ semuanya. Ya, guru-guru mungkin untuk sebagian orang itu nggak asing, tapi bagi saya itu sesuatu hal yang baru. Jadi sejak mengikuti Bridge program ini, ilmu TIK saya lebih meningkat dan lebih bisa men-share ini loh TIK yang kami pelajari dari negara sebelah atau negara tetangga gitu. Berarti dalam penggunaan media ajar ya, kayak misalnya bukan hanya Zoom, tapi juga ada Padlet, Flipgrid, dan sebagainya. Iya. Tapi kalau partner school-nya ya, Bu Aprilia tadi apa ya namanya? Scotch College. Ya, di Melbourne. Oh, itu kelas berarti kuliah atau high school ya? Dia high school. High school ya, oke. Nah kalau Ibu Aprilia ini dari high school. Nah kalau Pak Julius gimana? Kalau dengan ngajar anak SD di sana, kira-kira ilmu apa yang didapat? Iya, bersyukurnya di sana juga sama-sama SD ya, misalnya. Kalau apa ya ilmu yang didapat kurang lebih sama sih dengan Bu April tadi. Yang paling banyak itu adalah teknologinya. Apalagi karena kita memang juga masih menyesuaikan dengan penggunaan teknologi, dan banyak banget aplikasi-aplikasi yang akhirnya bisa digunakan nih. Contohnya aja Miro. Miro itu kan seperti untuk membuat mind mapping gitu ya, untuk kolaborasi begitu anak-anak, atau Padlet begitu. Nah, jujur aja saya udah kenal sebelumnya, udah tahu aplikasi-aplikasi ini, tapi baru lebih lagi karena memang diminta untuk berkolaborasi. Jadi kalau kita hanya tahu aplikasi aja kan jadinya ya udah sekedar tahu. Tapi kalau kita mengalami, kita berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain, itu bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi, sehingga boleh lebih efektif dalam digunakan dalam kelas. Nah, hal lainnya itu adalah melihat bagaimana guru-guru di sana mengajar dan memberikan aturan-aturan seperti yang sempat disinggung tadi itu, yang masalah privacy. Artinya kita juga belajar, walaupun sebenarnya budaya kita nggak begitu menekankan ya masalah privacy ini. Artinya kalau orang tua aja mungkin kalau bahkan pengen banget tuh
foto anak-anak itu di-upload sampai di like-like orang, tapi di sana itu enggak. Tapi mungkin itu juga adalah hal yang baik begitu, mungkin perlu didisiplinkan, terutama yang kayak cyber ini untuk salah cyber ya. Bagaimana anak-anak kita bisa mendidik supaya mereka juga aware, karena mau atau tidak, percaya atau tidak, anak-anak ini udah mulai dalam nih untuk menggunakan gadget, karena sekarang ini handphone tidak lepas hari-hari, apalagi kalau PJJ tidak lepas dari tangan anak-anak. Dan setelah di luar jam PJJ itu, di luar jam belajar itu, apa yang mereka lakukan? Nah, bagaimana kita mendidik mereka itu penting banget, saya pikir. Dan saya baru karena memang lebih intens di masa-masa pandemi ini, kita lebih intens menggunakan sosial media, dan sangat perlu untuk bisa mengadopsi itu, bisa aware kepada anak-anak bahwa ya privasi kalian itu sangat penting juga, dengan menyampaikan pastinya apa sih dampak akibatnya begitu ketika kita bersosial media dengan orang lain. Gitu, misalnya. Oke, ya menarik sekali ya Pak. Mungkin Mbak Rama ada yang mau ditambahin untuk ini, untuk pengalaman dari guru-guru bridge yang lainnya? Betul Mbak Sari, mungkin saya juga ingin meluruskan kembali bahwa guru-guru ini, beliau-beliau ini membantu siswa-siswanya dan kelas-kelasnya untuk dihubungkan dengan siswa dan kelas di Australia. Jadi memang kalau kami dari program kami sendiri tidak ada spesifikasi untuk mengajar, tapi berkolaborasi antar siswa, di mana siswa itu saling belajar dari peer-nya atau dari teman mayanya, baik itu yang ada di Indonesia maupun yang ada di Australia. Makanya tadi Bu Aprilia sempat bilang bertukar surat atau mau video conference dan lain sebagainya, begitu juga dari kemitraan Pak Julius. Seperti itu sih Mbak. Jadi kalau sejauh ini nih, setelah misalnya programnya tadi selama berapa minggu ya untuk berkolaborasi dengan guru di sana? Oke, mungkin aku bantu jawab. Kalau untuk programnya sendiri tidak kami batasi berapa minggunya, tapi melihat dari kesediaan mereka. Jadi memang kita di awal setelah kemitraan dibentuk, istilahnya gini Mbak Sari, gampangnya ya. Jadi kita ini mak comblangnya untuk kedua sekolah ini dihubungkan gitu, atau dikoneksikan. Nah, pada saat ini ada trial namanya. Jadi kita memberikan jangka waktu kurang lebih 2 tahun, melihat bagaimana, dan itu juga kita terapkan untuk sekolah, di mana sekolah itu adjusting kira-kira apa sih kegiatan yang cocok untuk kita berdua dan lain sebagainya, topik apa dan lain sebagainya. Nah, tapi untuk kemitraan sendiri, kita tidak membatasi berapa lamanya, karena bisa jadi dalam 2 tahun itu ada yang namanya challenge ya, dalam berhubungan itu ada nih yang namanya tantangan-tantangan hubungan, itu pasti ada, tapi kita lihat keberlanjutan ke depannya gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan dan tidak dibatasi sih Mbak, gitu. Oke, berarti tetap menjalin komunikasi, dan kalau memungkinkan ada project, sejauh ini berarti bisa-bisa aja. Nah, kalau selama jadi guru bridge, ada project kerjasama nggak sih yang pernah dilakukan atau sekarang mungkin lagi running dengan guru-guru di sana? Gitu. Mungkin ke Pak Julius. Oke, Miss Eri, terima kasih. Mungkin karena masih baru ya, kalau angkatan saya itu baru dapat rekannya itu tahun lalu tuh. Jadi mulai September atau Oktober mulai. Jadi sebelumnya sudah pasti. Ini baiknya untuk program ini memang benar-benar membekali dulu nih, sebelum akhirnya dipertemukan, kayak tadi dibilang kayak mau comblang. Jadi sebelum, kayak bisa diibaratkan juga kayak sebelum marriage itu ada mempersiapkan dulu nih. Iya, konseling gitu ya, konseling pendidikannya seperti apa. Jadi bersyukurnya benar-benar dipersiapkan hal-hal apa saja yang bisa membantu nanti supaya kerjasamanya baik, dan juga skill-skill yang dibutuhkan dalam kolaborasi. Nah, sejauh ini untuk kegiatan-kegiatan kolaborasinya cukup banyak ya yang sudah dilakukan, walaupun dalam waktu yang pendek ini. Seperti tadi yang sempat disinggung juga, ada Medcall, waktu Desember kemarin kita ada kegiatan Natal gitu. Jadi anak-anak di sana itu mereka sudah berlatih, karena mereka di sana itu nggak ada lockdown misalnya. Jadi mereka sekolahnya itu sekolah ya biasa aja gitu. Jadi aktivitasnya berjalan dengan lancar, sedangkan kami online learning gitu ya. Jadi anak-anak waktu kolaborasi di Teams,
anak-anak saya di sini mereka dari Teams, kemudian di sana membuat satu akun saja, mereka menyuguhkan satu performance tentang untuk menyambut Natal begitu. Tapi ya itu, kalau di tempat kami biasanya ada tiap tahun ada, tapi ya selama pandemi ini hanya melihat aja begitu dan bersyukur untuk hal itu. Kemudian ada juga kalau misalnya karena di sana itu mereka ada pelajaran bahasa Indonesia ya, Misari. Mereka ada pelajaran bahasa Indonesia. Itu. Ya, bagus banget dan gurunya juga udah lancar tuh. Jadi kami gantian. Jadi mereka itu dari mereka menulis surat begitu atau mereka membaca sebuah cerita dalam bahasa Indonesia, kemudian kami akan tampilkan di dalam kelas. Nah, kemudian nanti gantian juga dari kami kami akan memberikan satu cerita gitu ke anak-anak untuk dibaca bahasa Inggris, nanti ditampilkan tuh di sekolah partner, sehingga ada benar-benar boleh meningkatkan kolaborasi begitu, belajar bersama gitu. Jadi mereka mengajarkan kami yang bahasa Inggrisnya, kami menyampaikan yang bahasa Indonesianya seperti itu. Kalau dari Bu Aprilia gimana? Project-nya apakah, karena ini ya, Bu Aprilia yang paling baru ya, jadi guru bridge 2021 ya di sini. Iya, sama dengan Pak Yulius. Ya, Pak Yulius ya sama kita kan ya? Pak Yulius bukannya 2020? Ya, 2020, tapi kerjasamanya baru dengan partnernya baru dipertemukan di 2021. Gitu. Oke. Kalau Bu Aprilia gimana? Kalau dari kami sama kurang lebih dengan Pak Julius, itu kami bertukar proyek siswa. Yang pertama identitas mereka beserta foto. Jadi mereka tuh kayak nulis surat pribadi ke penpal mereka pakai bahasa Indonesia, lalu nanti kami pakai bahasa Inggris ke sana. Jadi nanti surat-surat itu akan disaring dari guru bridge yang di college-nya, siapa yang terpilih nanti akan diberi lagi balasannya seperti itu. Dan mereka ini sedang dalam proyek untuk perekaman video, karena 3 video itu ada yang sudah diizinkan oleh prinsipalnya. Jadi, tapi nanti minta persetujuan kembali lagi, seperti itu, Misari. Iya, jadi approval ya. Iya, jadi kami kalau untuk kerjasama, mungkin cobaannya itu di approvalnya. Iya. Karena kalau mau gerak langsung, cobaan ya. Karena kalau mau langsung itu terbentuk persetujuan. Selebihnya sih aman karena kami masih komunikasi sangat lancar via email. Jadi apapun yang akan kami lakukan bersama untuk kedepannya nanti itu masih terlaksana dengan baik sampai saat ini. Oke. Sejauh ini berarti masih hanya dari pihak guru yang terpilih saja. Kalau dengan sekolahnya sendiri gimana kerjasamanya gitu kira-kira untuk antara mungkin dari sekolahnya Mbak Aprilia dengan sekolah partner di sana? Apakah selain bertukar penpal tadi ada proyek lain nggak dari sekolahnya sendiri? Dari sekolah Mbak Aprilia? Oh iya, baik Mbak Sari. Rencana kami itu waktu itu memang ada untuk pertemuan antara prinsipal, guru-guru dan guru-guru yang ada di Scotts College. Tapi karena perbedaan waktu yang Mbak ya di sana lagi sibuk dan padat banget, sedangkan kami ada waktu kosong dan pada saat mereka kosong kami sibuk. Nah, jadi nanti akan diprogramkan kembali itu insya Allah nanti ada pertemuan antara guru-guru Indonesia dari Man Instant Cynthia Sambas dengan Scotts College-nya. Wow, menarik sekali. Nambah teman, nambah networking. Iya, benar Mbak Sari. Dan teman-teman itu sangat antusias menunggu kapan nih katanya gitu. Benar-benar. Ya. Terus banget nih. Kalau dari Pak Julius gimana? Dari sekolahnya dengan sekolah partner? Ya, untuk kolaborasi dengan unit sekolahnya itu sudah pasti masuk dalam list project. Tapi memang dalam waktu ini memang agak susah. Ya, karena di sekolah juga lagi itu tadi ganti-gantian terus antara PJJ, PTM, jadi guru-guru juga lagi ribet-ribetnya, jadi belum bisa untuk proyek yang besar seperti begitu mesti pikirankan matang-matang gitu, Misari. Jadi tapi untuk
sejauh ini melibatkan guru-guru yang lain ada. Misalnya tadi yang penpol, saya encourage teman-teman guru untuk boleh membuat surat-surat yang dari kelas-kelas yang lain untuk boleh bertukar surat tuh dengan rekan-rekan yang ada di Australia, gitu. Wow, keren ini. Nih, mungkin pertanyaan terakhir ini untuk Bu Apria dengan Pak Julius nih. Kira-kira ini kan seru nih, makin lama kalau dari diskusi kita ini makin seru nih. Kira-kira kerjasamanya dengan guru-guru partner. Ada rencana nggak kira-kira berapa lama ini kerjasamanya atau selama bisa selama bisa kita melakukan project ya tetap, atau mungkin ada rencana misalnya kita hanya kerjasama 1-2 tahun atau bagaimana kira-kira kalau dari sekolah masing-masing? Mungkin ke Pak Julius dulu. Oke. Misalnya ini dari awal memang dari wawancara, karena yang diwawancara bukan hanya kami yang jadi guru, tetapi dari kepala sekolah juga diwawancara. Yang saya ingat dari wawancara dari tim Bridge itu adalah bagaimana nih kalau misalnya guru-guru ini akan keluar misalnya atau kepala sekolah diganti, apakah nanti program ini akan terus berjalan atau tidak? Dan jawaban kami kompak pada saat itu, kami akan tetap menjalankan program ini. Dan gimana cara untuk supaya program ini boleh terus berjalan. Nah, yang kami lakukan saat ini adalah kami melibatkan guru-guru. Jadi itu tadi kami berdua, saya dengan Ibu Lisa, kami tidak hanya buat kayak one man show gitu. Jadi kami melibatkan guru, kami memberikan pemahaman serta penjelasan kayak gitu. Jadi pada saat nanti misalnya ada beberapa di antara kami ada keluar dari sekolah begitu, ada guru lain yang menggantikan gitu. Dan ya pastinya biasanya kalau saya yang pernah dengar dari sharing Bu Rama dan juga alumni-alumni angkatan-angkatan sebelumnya, biasanya kalau nggak lancar itu karena komunikasi tidak lancar dengan sana begitu ya, ada banyak faktor. Tetapi itu tadi yang coba kami tetap jaga komunikasi dengan partner school dan juga tetap melibatkan teman-teman guru nih, supaya mereka juga merasa bahwa ini bukan hanya Pak Julius dan juga Bu Lisa aja nih di sekolah ini, tetapi kita semua nih adalah bagian dari Bridge ini. Kita ini adalah program yang baik, ini nggak mungkin dengan mudah nih didapatkan lagi. Jadi mengapa hal baik ini tidak kita lanjutkan untuk bisa meningkatkan kualitas sekolah kita gitu. Berarti selama mungkin ya, luar biasa. Kalau Bu Aprilia gimana? Apakah sama case-nya juga? Iya, saya dan partner saya Ibu Lisa Saparia itu berharap hubungan ini berjalan lama, dan berharapnya bukan hanya Man Insan Cendekia Sambas aja yang terpilih menjadi perwakilan Bridge daerah Sambas, juga sekolah-sekolah lain. Jadi kami berusaha untuk berkomunikasi dengan baik dan berkolaborasi dengan baik, bagaimana nanti ke depannya semoga hubungan kami ini berjalan terus gitu, supaya nanti selanjutnya kita bisa berkoordinasi lagi, bukan hanya sampai di Bridge tapi di luar kegiatan Bridge gitu. Itu harapan kami, karena di Bridge itu seru banget loh, Miss Ari. Seru banget ya. Seru banget. Iya. Percaya. Dari ceritanya juga udah menarik sekali. Jadi sayang kalau misalnya hubungannya hanya sebentar, hanya sampai program Bridge, habis itu kayaknya sayang sekali gitu, Miss Ari. Benar-benar. Mungkin kalau dari Mbak Rama sendiri gimana menanggapi tentang program ini, terus kerjasamanya? Dan selama ini, kalau ini kan tadi ada alumninya, bukan alumni, maksudnya gurunya ada Bu Apria ya dan Julius. Nah, bagaimana dengan guru-guru Bridge yang lain? Sejauh ini kerjasama yang dilakukan gitu antar sekolah Bridge di Indonesia dengan di Australia. Oke, mungkin pertama-tama saya mau bilang gini dulu, Mbak. Saya nggak salah ternyata pilih guru dari perwakilan sekolah masing-masing. Ternyata kami dari tim Bridge memilih orang yang tepat karena memilih visi misi yang sama dan juga pemahaman yang sama. Dan kalau dari guru-guru yang lain memang mungkin juga di sesi-sesi sebelumnya ada kok sekolah-sekolah lain yang juga dari terpilihnya tahun 2008 sampai 2009 sampai sekarang kemitraannya masih sangat amat baik sekali.
Wow. Ada juga yang baru terpilih berapa tahun 2018, tapi ada challenge tersendiri di tahun kedua, itu juga ada. Tapi memang di situ kenapa di setiap tahunnya kita selalu hampir dalam satu tahun kita selalu membuat yang namanya educator workshop, atau juga kita selalu istilahnya check-in, kita menyebutnya check-in, di mana kita menghubungi dan juga berkomunikasi. Itu check-in itu adalah salah satu sesi curhat yang kita buka untuk para guru-guru ini, menyampaikan keluh kesahnya atau mungkin menyampaikan kira-kira challenge-challenge apa, agar kita bisa bersama-sama membantu beliau menyelesaikan masalahnya dan meminimalisir keretakan rumah tangganya itu sendiri, gitu sih Mbak. Berat ya kayaknya istilah kita hari ini. Berat. Ya, tapi Bebak kalau bisa diilustrasikan mungkin seperti itu ya. Ya, menarik sekali programnya. Jadi mungkin untuk teman-teman pendidik yang menonton episode ini, nanti mungkin kalau mau tanya-tanya lagi boleh langsung hubungin Ibu Aprilia, Pak Julius, mungkin Mbak Rama juga. Nanti email dan kontak yang bisa dihubungi bisa dilihat di deskripsi gitu ya. Dan maaf Mbak, mungkin mau menambahkan sedikit. Untuk aplikasi di tahun 2022 akan segera kami buka dalam waktu dekat, seminggu 2 minggu ke depan. Harusnya sih minggu depan sudah bisa kami buka. Jadi mungkin nanti kita akan sertakan di link deskripsi juga. Jadi yang sekolah-sekolah Indonesia yang mau bergabung dalam program Bridge, silakan langsung apply, atau mungkin mau mendengar dulu penjelasan lebih detail tentang program Bridge, diperbolehkan. Siap, jadi siap-siap nih Bapak Ibu dan teman-teman pendidik yang mungkin lagi nonton episode ini dan juga siap-siap untuk boleh mendaftar program Bridge, langsung aja caw di deskripsi yang di bawah gitu ya. Atau nanti kalau mau tanya-tanya sama yang sedang berjalan nih programnya, boleh langsung ke Bu Aprilia dan juga dengan Pak Julius. Wow, menarik sekali. Tapi thank you banget untuk episode ini sudah ditemani sama Mbak Rama dengan Bu April dan Pak Julius. Semoga semakin sukses terus, programnya berjalan dengan baik dan bisa jadi agen-agen perubahan gitu untuk pendidikan Indonesia yang ditunggu, juga gebrakan dan proyek-proyeknya yang ngebantu untuk juga teman-teman pendidik kita di Indonesia gitu. Juga sukses buat Bridge, Mbak Rama dan tim ya. Semoga nanti yang di seleksi berikutnya juga tambah lagi teman-teman dari guru-guru Bridge yang tetap nggak salah pilih juga gitu, yang bisa dicemblangi di sekolah luar yang lebih bagus lagi, juga ngebawa ilmu-ilmu baru nih buat guru-guru kita di sini gitu ya. Ya, terima kasih untuk hari ini. Kita juga untuk teman-teman pendidik yang di rumah, jangan lupa minggu depan kita masih ada episode 3 yang masih akan berdiskusi tentang Bridge. Jadi kalau mau tahu nih programnya lebih dalam lagi gimana, tungguin di minggu depan, kita masih akan ada upload lagi video tentang Bridge di episode 3, tentunya dengan narasumber yang lebih seru. Oke, sampai jumpa teman-teman pendidik semuanya di video saya yang selanjutnya di Accidental Teacher Channel dan bersama Bridge di 4 episode di bulan ini. Sampai jumpa, bye semuanya. Sampai jumpa. Bye. Terima kasih Mesari.